Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Aldi dan di video kali ini aku akan jelasin bagaimana sih cara melakukan proses temu balik informasi. Nah, pada kesempatan kali ini, proses temu balik informasi akan menggunakan portal ProQuest. ProQuest sendiri itu apa sih? ProQuest adalah database atau pangkalan data jurnal elektronik yang menyediakan sumber informasi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa dalam berbagai disiplin ilmu. ProQuest memiliki tampilan menarik dan mudah dipahami, serta cara mendownload dokumennya lebih mudah dan hasil presisi yang baik. Kalian yang merupakan mahasiswa Undip pastinya tahu kalau Undip sudah melanggan berbagai portal jurnal dan salah satu diantaranya adalah ProQuest ini. Dan ProQuest ini dapat diakses dengan mudah melalui SSO. Nah, kali ini kita akan mencoba bersama-sama cara menggunakan ProQuest. Agar lebih mudah nih, kita memposisikan diri kita sebagai mahasiswa yang akan mengerjakan studi kasus tentang literasi digital dalam menangkal berita hoax COVID-19. Tentunya untuk dapat mengerjakan studi kasusnya diperlukan berbagai referensi. Karena tadi di awal sudah disinggung portal ProQuest, maka kali ini pencarian sumber referensinya juga akan menggunakan portal ProQuest. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita login terlebih dahulu ke akun SSO kita. Kemudian setelah berhasil login ke SSO, kita scroll ke bawah, kita cari opsi jurnal yang dilanggan Undip, kemudian kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah berhasil akan masuk pada tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih ProQuest yang Research Library. Dan ini adalah tampilan awal dari ProQuest. Tampilan awalnya menggunakan tampilan bahasa Inggris, dan jika kalian kebingungan atau kesulitan menggunakan tampilan bahasa Inggris, kalian bisa mengubahnya menggunakan bahasa yang lain dengan mengklik profile pada sudut kanan atas, kemudian kalian pilih yang English atau language. Nanti akan muncul bahasa yang lain untuk mempermudah kalian. Dan di sini juga ada 3 garis di sudut kiri atas yang merupakan shortcut untuk fitur-fitur yang ada di ProQuest ini, seperti basic search, advanced search, publication, dan lain-lain. Dan di bawah search box ada juga fitur yang bisa menunjukkan hasil searching kita, seperti apakah dalam bentuk full text, peer review, ataupun exclude where fits. Seperti yang sudah disebutkan di awal, kali ini kita akan mencoba mengerjakan studi kasus tentang digital literasi dalam menangkal berita hoax COVID-19. Terlebih dahulu kita breakdown kata kunci utamanya ataupun query-nya. Yang pertama yaitu ada digital literasi dengan kata kunci alternatif digital learning, media literasi, information literasi, serta media learning. Dan query kedua atau kata kunci utama kedua yaitu hoax news dengan kata kunci alternatif fake news, disinformation, fabricated news, serta false information. Langsung saja kita coba dari fitur basic search terlebih dulu dengan query digital literasi. Kita masukkan pada search box digital literasi. Kemudian akan muncul autocomplete yang bisa memudahkan kita untuk mengetik. Tetapi jika kalian merasa terganggu dengan fitur autocomplete ini, kalian bisa menonaktifkannya dengan men-turn off autocomplete. Langsung saja kita klik search. Dan terlihat sebanyak 95.746 result data terpanggil dalam berbagai bentuk, dan ini disebut dengan recall. ProQuest telah merecall semua data yang memiliki kata digital literasi. Di bagian kiri terdapat beberapa opsi seperti sorted by,
kemudian limit to, source type, publication date, publication title, document type, subject, company, location, person, language, dan database. Lalu kemudian kita coba dengan query yang kedua, yaitu hoax news. Kita klik search. Nah, dengan query yang kedua ini sebanyak 15.710 result dokumen terpanggil atau recall yang terpanggil sebanyak 15.710 dokumen. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan fitur Advanced Search. Nah, di fitur Advanced Search ini tampilannya lebih kompleks daripada yang Basic Search. Langsung saja kita masukkan query kita yang pertama, yaitu digital literasi. Kemudian untuk di sebelah kanan ada kolom in yang dimaksudkan untuk menentukan ada di mana kata digital literasi ini, apakah di abstrak ataupun di bagian yang lainnya. Untuk baris kedua hampir sama dengan yang baris pertama, hanya saja baris kedua ditambah opsi and, or, dan juga not. Kita pilih and terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan query yang kedua, yaitu hoax news. And ini dimaksudkan untuk merecall semua dokumen yang memiliki kedua kata kunci atau kedua query, yaitu digital literasi dan juga hoax news. Kemudian untuk publication date adalah fitur untuk memilih waktu publikasi yang akan kita cari. Nah, di sini kita pilih semuanya aja. Lalu kemudian di bawahnya ada sumber tipe, kita pilih scholarly journal. Kemudian dokumen tipenya kita pilih artikel, dan bahasanya kita pilih English dan Indonesia. Kita juga bisa menambahkan query lain jika kita memiliki lebih dari 2 query dengan mengklik add a row. Nanti akan berubah tampilannya menjadi seperti ini. Kita langsung saja klik search. Nah, hasil dari query digital literasi dan hoax news dapat merecall sebanyak 133 result. Kita coba buka satu terlebih dahulu. Nah, di sini ada fitur download PDF, site, kemudian email, print, dan juga beberapa opsi lain yang bisa dijalankan. Selain itu juga ada fitur translate, sehingga kita tidak perlu bersusah payah menggunakan pihak lain ketika kita ingin mentranslate dokumen ini. Kita coba translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kita coba translate ya. Oke, setelah kita translate, hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut menggunakan metode OR. Terlebih dahulu kita kembali ke tampilan Advanced Search. Kemudian opsi N ini kita ubah menjadi opsi OR. Metode OR ini akan merecall semua dokumen yang memiliki satu atau semua query antara digital literasi maupun hoax news. Dan untuk di bawahnya kita tidak perlu ubah, sama seperti metode N, hanya saja yang diubah opsi OR tadi, dan langsung kita klik search. Nah, di sini terlihat sebanyak
19.869 dokumen terrecall oleh ProQuest. Lalu yang selanjutnya kita akan coba menggunakan metode Note. Kita kembali ke Advanced Search. Lalu kita ubah OR ini menjadi Note. Metode Note ini akan memanggil semua dokumen yang mengandung query pertama tanpa memanggil dokumen yang memiliki query kedua. Artinya ProQuest ini akan merecall semua dokumen yang mengandung query yang pertama, yaitu digital literasi. Lalu kemudian untuk yang di sini untuk Inhoak News, kita coba pilih di judul dokumen, kemudian kita klik search, dan akan menghasilkan ataupun merecall sebanyak 18.404 dokumen. Kurang lebih seperti itu penggunaan metode AND, OR, dan juga NOT pada fitur Advanced Search. Selanjutnya kita akan mempersempit recall untuk bisa mendapatkan presisi. Kita kembali ke tampilan awal Advanced Search, kemudian kita pilih metode AND, lalu kita pilih Hoak News. Di dokumen teksnya, untuk publication date-nya kita pilih yang 3 tahun terakhir. Kemudian untuk tipenya scholarly journal sama seperti tadi, ditambah track journal. Untuk tipe dokumennya sama, artikel dan bahasanya juga sama, Inggris dan Indonesia. Kemudian kita klik search. Di sini terlihat hasil yang terrecall semakin sedikit, yang artinya mendekati presisi dengan hasil sebanyak 70 result dokumen. Nah, setelah itu kita pilih dokumen mana yang akan kita pakai sebagai bahan referensi. Kita bisa memilih mulai dari judul, kemudian abstrak, kata kunci, dan lainnya yang ada di dokumennya yang sekiranya bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, di sini karena hasilnya sudah lebih sedikit, jadi kita lebih mudah memilih dokumen yang mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini aku akan mencoba menggunakan dokumen yang kedua terlebih dahulu. Dokumen ini berjudul Digital Literacy Competence of Indonesian Letters on Analysis Work in Social Media. Di sini kata kuncinya disebutkan ada digital literasi, ada juga hoax. Berarti bisa dikatakan dokumen ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk menyelesaikan studi kasus. Lalu untuk dokumen yang berikutnya, kita pilih dokumen di urutan ketiga dengan judul Digital Literacy for COVID-19 Information in Indonesian Society. Kita lihat di sini sama, di sini juga ada digital literasi dan juga hoax pada keywordnya, sehingga bisa dikatakan dokumen ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk mengerjakan studi kasusnya. Nah, kalau kalian masih kebingungan, kalian bisa menggunakan fitur translate tadi yang sudah dijelaskan di awal. Karena kita udah dapat 2 dokumennya, yaitu dengan judul Digital Literacy Competence of Letter on Analysis Work in Social Media dan juga Digital Literacy for COVID-19 Information in Indonesian Society. Kenapa 2 dokumen itu yang aku pilih? Karena 2 dokumen itu cukup memenuhi kebutuhan informasi yang kita cari saat ini, yang bisa dilihat dari judul dan juga abstrak serta
kata kunci yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu adanya kata kunci digital literasi dan juga kata kunci atau query hoax. Lalu kemudian sebagai perbandingan kita coba gunakan portal jurnal yang lain, yaitu Scopus. Sebelumnya kita masuk dulu ke portal Scopusnya. Nah, di Scopus itu ada fitur untuk mencari dokumen berdasarkan author ataupun kata kunci tertentu dan juga afiliasi tertentu. Nah, di sini kita coba masukkan query yang kita masukkan di progress tadi, dan perlu diingat di Scopus ini sebisa mungkin query yang dimasukkan berbentuk bahasa Inggris. Kita coba dengan query digital literasi. Kita coba dengan query yang pertama, yaitu digital literasi. Nah, di sini Scopus dapat merecall sebanyak 11.479 dokumen. Kemudian untuk query yang kedua, yaitu Hard News. Dan sebanyak 283 dokumen dapat terpanggil atau terrecall oleh Scopus dengan query Hard News. Dan di Scopus ini juga ada fitur Advanced Search sama seperti yang ada di ProQuest tadi. Nah, fitur Advanced Search ini bisa kita gunakan hanya dengan mengklik Add Search File. Nah, ini akan memunculkan search box baru, dan di antara kedua search box ini akan ada tulisan N yang juga bisa diganti dengan OR ataupun EndNote. Jadi bisa dikatakan bahwa fitur-fitur yang ada di ProQuest dan Scopus memiliki banyak kesamaan, seperti adanya metode pencarian N, OR, dan NOT, serta beberapa kesamaan yang lain. Sedikit hal yang dapat dijadikan sebagai pembanding antara ProQuest dan Scopus adalah tampilannya. Tampilan Scopus lebih spesifik jika dibandingkan dengan tampilan ProQuest. Akan tetapi, itu semua kembali lagi kepada penggunanya, akan lebih nyaman menggunakan ProQuest atau menggunakan Scopus. Dan dari fiturnya sendiri, keduanya sudah tersusun secara sempurna. Tinggal nanti bagaimana kita bisa memaksimalkan fitur yang ada pada keduanya saat kita mencari sumber referensi. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah ataupun proses temu balik informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dari apa yang saya sudah sampaikan kali ini bisa menambah pengetahuan baru bagi teman-teman semua, dan juga bisa memaksimalkan dalam penggunaan portal jurnal ProQuest dan juga fitur-fiturnya sebagai salah satu alat pencarian informasi dan juga sumber referensi. Oke, terima kasih. See you in the next video.